Diaspora Indonesia di luar negeri siap, turun tangan, lakukan penelitian ilmiah ijazah Jokowi. Rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita, hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujur-jujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah rekan senior saya mewakili yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Silahkan Pak Agus. Terima kasih Dr. Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Bu Dr. Eva, Dr. Surya Suryo, Bang Ahmad Tasinuddin, Bang Medi. Tadi malam to the point saja saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau liaison officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Tiva terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Itu saja, mudah-mudahan upaya ini akan menjadi gaung lebih besar. Dengan permintaan itu tentunya sebagai seorang sesama aktivis, saya tergerak di situ untuk mencoba mencari siapa yang saya pikir yang top dan sangat qualified untuk menjalankan tugas itu. Dan kemudian Anda berkomunikasi dengan James Green ini dan dia bersedia ya untuk membantu itu ya? Betul, setelah saya memiliki tujuan yang kemudian saya menghubungi salah satu yang saya anggap sangat senior ya di West Coast, di Amerika Serikat ya, di West Coast, di pantai daerah saya ya, pantai barat ya. Ya, namanya James A. Green. Jadi mereka yang curious ya, ingin googling silahkan, ingin bisa silahkan. James A. Green, Certified Forensic Document Examiner. Saya telepon, cukup lama saya berbicara. Jadi pertama saya memperkenalkan diri, kemudian saya katakan bahwa saya orang Indonesia yang tinggal di berdomisili di California, dan saya beritahu tujuan saya menghubungi beliau. Dan setelah saya ceritakan sedikit background tentang kasus di tanah air tentunya, dia bisa memahami apa yang saya jelaskan. Tapi yang sangat menarik itu ketika saya menyebutkan bahwa kasus ini menyangkut mantan Presiden Indonesia, dia cukup kaget gitu. Oh really? Yes it is. This must be a high profile case. Oh yeah. Terus jadi dia kemudian menjelaskan sedikit tentang apa yang dia lakukan selama ini. Jadi secara prinsip ya, kalau memang dia dibutuhkan, dia akan lebih istilahnya honor ya, delighted untuk bisa membantu kalau dibutuhkan. Kenapa Anda memilih James Green ini? Seperti apa sih reputasinya ini? Jadi ya, saya memilih beliau karena saya anggap beliau ya sangat qualified di daerah saya di West Coast. Pertama, dia sebelum menjadi seorang certified forensic document examiner, beliau ada seorang police officer. Jadi ibaratnya kayak inilah polisi di baris krim gitu ya. Nah, dalam tugasnya di police officer itu dia sekitar 2,5 tahun itu menjadi khusus menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan pemalsuan dokumen. Jadi dia bekerja di namanya di Police Department di kota Eugene di Oregon, negara bagian Oregon. Nah, dari pengalaman itulah ketika dia sudah istilahnya pensiun dari kepolisian,
dia meneruskan apa yang dia sukai menjadi seorang forensic document examiner. Dan selama ini dia sudah menjalankan selama 37 tahun. 37 ya, tahun. Dengan pengalaman yang begitu luas, tentunya sudah ribuan yang sudah dia tangani kasus pemalsuan. Tetapi yang pernah dia katakan pada saya bahwa mayoritas kasus yang sudah dia tangani itu sudah selesai sebelum masuk pengadilan. Karena ya tidak terlalu sulit lah gitu loh sebenarnya untuk membuktikan ini yang forgery atau yang tidak. Tetapi yang masuk di pengadilan itu ya juga ratusan, dan dia sudah mendapatkan testimoni lebih dari 150 perkara pemalsuan dokumen sejauh ini. Dan saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, karena kita ketahui bersama lapor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali, kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji, bahkan di berbagai permasalahan-permasalahan di masyarakat. Jadi nggak perlu itu kalau saya katakan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita cinta Indonesia, kita cinta akan bangsa kita, sehingga lapor yang kita miliki sudah teruji di mana-mana dalam proses pembuktian. Kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Kedua, aduan masyarakat atau DUMAS yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi bukanlah tindakan pro justisia. Proses dalam tahapan ini hanyalah pra pemeriksaan untuk menentukan apakah aduan masyarakat layak direkomendasikan untuk dilanjutkan pada tindakan pro justisia dengan diterbitkan laporan polisi. Sehingga tindakan ini tidak atau belum masuk pada substansi dugaan tindak pidana yang dilakukan, apalagi untuk melegitimasi keabsahan sebuah dokumen ijazah Jokowi. Mengaku alatnya adalah alat CIA, FBI, Interpol dan lain-lain. Itu file video nomor 9 itu 100 frame hilang dan diakui apa? Salah ketik. Coba bayangkan, salah ketik di kamera 9, padahal kamera 9 itu adalah salah satu kamera mahkota yang dipakai untuk menganalisa pergerakan tangan Jessica. Bayangkan dengan enteng dia bilang salah ketik, 100 frame hilang. Itulah perbuatan polisi itu, supaya kalian tahu ya kenapa saya ribut gitu ya. Begitu juga di kamera 7, 50 frame hilang, pasti salah ketik juga. Alasannya dia di kamera 7 dia 96.043 frame hilang ya, dari durasi uang semua gitu. Di kamera 7 di kamera 17. Itulah bagaimana profesionalisme yang hancur-hancuran dari kepolisian. Nah, untuk mengantisipasi hal serupa ya, supaya tidak kejadian lagi di kasus Joko Widodo ini, biar tidak di-remove hasilnya, ya kita harus siap-siap membawa kasus ini ke lingkungan internasional. Kita suarakan di lingkungan internasional. Kalau misalnya itu laporan yang di TPWA ya, di Barreskrim ya, ya, kemudian ada pihak keluarga menyerahkan dokumen-dokumen itu. Nah, ini dokumen mau diapakan? Disita. Oke. Ya kan? Kalau disita dari yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan, dalam rangka apa? Kalau diserahkan dalam rangka apa? Apakah diserahkan dalam rangka pemeriksaan laboratorium forensik di situ? Jadi belum saatnya laboratorium forensik bermain di situ menurut saya. Jadi kejadian kaitan dengan dugaan ijazah palsu tadi, pasal 263 ayat 1 masih sulit dibuktikan membuat palsu. Tapi kalau ayat 2 sangat mudah dibuktikan. Kenapa? Karena dokumen yang diduga palsu ini, ya katakan entah dokumen asli atau diduga palsu oleh pihak lain misalnya gitu, itu sudah digunakan
baik di KPUD Solo, di KPUD Jakarta, maupun di KPU Pusat. Nah, di sini seharusnya polisi bisa bertindak demi negara dan bangsa. Polri sebagai aparat negara, ada dugaan dokumen atau ijazah palsu, buat laporan polisi model A, kemudian disita yang di KPU tadi. Kan ini untuk, sekali lagi, untuk negara dan bangsa. Disita dari 3 titik tadi, KPUD, Solo, Jakarta, dan Pusat. Nah, kemudian setelah disita, dicari dokumen aslinya kalau ada, untuk pembanding. Atau dicari keaslian dokumen yang mendukung bahwa dokumen itu mungkin tidak palsu. Nah, ini kan bisa dijadikan pembanding, misalnya gini, disita dari resmi ya, dari angkatan Pak Jokowi waktu itu yang lulus tahun 85, ijazahnya modelnya seperti apa. Bila perlu seluruh satu angkatan yang masih hidup nih bisa disita dari situ sebagai pembanding. Bisa dilakukan oleh Polri gitu? Seharusnya yang dipanggil sebagai saksi ini kawan-kawan satu angkatan dulu. Oke. Baru nanti dikembangkan kalau misalnya ikut mapala dan sebagainya, itu kan saksi yang mendukung saja nih. Oke. Memang kalau mau dibikin, jadi bukan diserahkan oleh keluarga kepada polisi kemudian dicek lapor. Polemik dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, terus menjadi perbincangan bahkan hingga tingkat global. Para diaspora Indonesia bahkan menyatakan siap untuk ikut andil lakukan penelitian dalam membuktikan dugaan palsunya ijazah Jokowi. Pegiat media sosial medsos Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, salah satu pihak yang menggugat ijazah Jokowi, menyebutkan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan para diaspora di beberapa negara. Para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan, kata Dr. Tifa saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, dikutip dari siaran langsung YouTube Refly Harun, Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025. Menurutnya, membuktikan asli atau palsu dokumen ijazah Jokowi itu menjadi hak warga Indonesia untuk bisa mendapatkan kebenaran secara kaidah ilmiah. Dr. Tifa menyebut, pihak yang akan menjalin komunikasi lebih intens dengan para ilmuwan diaspora itu ialah akademisi Agus Yunanto. Nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing, katanya. Pada kesempatan yang sama, Agus Yunanto mengaku kalau dirinya memiliki kerabat yang bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, di New York, Amerika Serikat. Nantinya, dia akan berkomunikasi dengan kenalannya tersebut. Agus sendiri sebagai perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. TM Tifa terkait dengan masalah ini, yang terkait dengan sains atau ilmiah, tutur Agus. Dia berharap dengan kerjasama lintas negara itu bisa membuat polemik dugaan ijazah palsu Jokowi itu makin jadi sorotan.